kemudian serta sahabat-sahabat kita dari pers dan wartawan yang hadir pada kesempatan ini. Salam salawat marilah kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah mengenai dengan tahapan sekarang yang sedang berlangsung, yaitu tahapan berkenaan dengan verifikasi faktual calon anggota DPD, kemudian pemutahiran daftar pemilih. Nah, berkenaan dengan pemutahiran daftar pemilih ini, terkait coklat ini ada banyak dasar hukum yang harus cermati. Yang pertama berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kemudian Undang-Undang 7 Tahun 2017 berkenaan dengan pemilu. Kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kemudian ada PKPU nomor 5 tahun 2001 berkenaan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Komisi Pemilihan Umum. Kemudian PKPU 3 PKPU nomor 3 tahun 2022 berkenaan dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Kemudian ada PKPU nomor 7 tahun 2022 berkenaan dengan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Kemudian ada PKPU nomor 7 tahun 2023 perubahan atas PKPU 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Barangkali dasar hukum atau dasar hukum ini akan menjadi rujukan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita nantinya di lapangan berkenaan dengan pemutahiran daftar pemilih. Tentu dalam pemutahiran daftar pemilih ini ada juga pasal-pasal pidana di dalamnya berkenaan dengan pelanggaran tindak pidana pemilu. Jadi harapan kami kepada kawan-kawan di tingkat ad hoc, Panwasjam dan PPK agar saling berkoordinasi dengan baik sehingga harapan kita pada tahapan pemutahiran daftar pemilih ini tidak ada pelanggaran pemilu, karena ini berkenaan dengan hak pilih. Jadi memang hak konstitusional warga negara Republik Indonesia itu berkenaan dengan hak pilih itu memang seperti Mas Bawaslu tadi, itu memang tugas kita untuk menjaga hak pilih itu di pelosok-pelosok negeri. Jadi harapan kami ketelitian dan kecermatan kawan-kawan di lapangan agar mendata pemilih ini dengan cermat dan teliti sehingga tidak ada yang tidak terdata. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu banyak juga persoalan-persoalan di lapangan berkenaan dengan daftar pemilih ini. Itu harapan kita menjadi evaluasi kita ke depan sehingga pemutahiran daftar pemilih ini bisa terlaksana dengan baik. Karena ruh dari pemilu ini berkenaan dengan daftar pemilih. 2019 kemarin itu berapa kali itu perubahan itu di RI sampai ke tingkat provinsi. Jadi persoalan itu memang ada dua persoalan di sini, persoalan di pemutahiran daftar pemilih ini dan kemudian persoalan nanti di tahapan kampanye. Kemudian perlu
perlu juga kami sampaikan kepada Pak Kapolres selaku pembina dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Dugaan tindak pidana pemilu belum ada yang kita tangani, tapi dugaan pelanggaran etik dari kawan sebelah dari saudara tua kami KPU ada satu yang sekarang sedang kami tangani. Ada laporan dari masyarakat berkenaan dengan proses seleksi penerimaan calon PPS se-Kabupaten Pasaman Barat. Nah, sekarang juga ada yang akan kita lakukan penanganan berkenaan dengan informasi awal dugaan pelanggaran pemilu yang akan kita tindak lanjuti nanti. Nah, kepada Bapak Ibu Panwaslu Kecamatan, permanennya Bawaslu Kabupaten ini itu sejak diundangkannya Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi permanennya Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat ini kira tahun 2018 kemarin itu kamilah pemula sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang permanen, saya dan Pak Adit serta Pak Ketua. Selama kurang lebih 5 tahun ini kami betul-betul menjaga marwah lembaga ini. Kami betul-betul menjaga soliditas, menjaga marwah lembaga ini sehingga kawan-kawan dari instansi lain atau pihak lain itu agak segan terhadap lembaga kita yang karena kita bangun selama 5 tahun ini. Harapan kami kepada kawan-kawan di tingkat kecamatan harus menjaga marwah dari lembaga ini, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manakala nanti ada kawan-kawan terdapat nanti yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan baik itu peraturan pemilu maupun kode etik, karena PKPU 4 tahun 2018 itu sudah dihapus dan rujukan sekarang dalam proses penanganan etik kawan-kawan itu pada Perbawaslu 7 tahun 2017. Jadi yang memutuskan nanti diberhentikannya kawan-kawan atau tidak diberhentikannya kawan-kawan itu tergantung nanti dari Perbawaslu 7. Proses penanganannya hanya rapat pleno bersama 3 komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Tidak ada lagi proses sidang. Jadi harapan kami kepada kawan-kawan dalam waktu yang singkat ini, kami berharap sangat kepada kawan-kawan agar menjaga lembaga marwah lembaga kita ini. Jangan juga ada lagi nanti laporan-laporan dari masyarakat berkenaan dengan perbuatan-perbuatan kawan-kawan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Barangkali itu dari saya. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.